Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, penggemar film, penggiat film, dan yang lain-lainnya. Di sini kita akan sharing berbagai teknik filmmaking dan gaya atau style filmmaking dengan referensi filmmaker yang sudah master di level internasional. Oke? Selamat datang di Resep Filmmaker. Di video kita kali ini, teknik dan gaya filmmaking yang akan kita sharingkan diambil dari seorang filmmaker yang luar biasa. Sebenarnya sih biasa aja, sama seperti kita lah, sama-sama manusia. Tapi skill dan prestasi dan karyanya yang luar biasa. Mungkin teman-teman udah pada kenal ya dengan bapak yang ini. Ya, dia emang jago banget. Namanya Christopher Nolan. Christopher Nolan ini sudah membuat 10 film layar lebar. Sebenarnya 11 sih. Yang satu terakhir film yang baru belum dirilis. Judulnya Tenet. Tentang Christopher Nolan ada 3 hal penting. Pertama, dari 10 karya Christopher Nolan ini, semua filmnya masuk box office. Hebat ya. Semuanya loh, luar biasa. Kedua, semua film karya Pak Nolan ini masuk nominasi Oscar. Ya, kita semua tahu ajang festival Oscar ini adalah salah satu ajang yang paling bergengsi bagi para filmmaker dunia. Seleksinya super ketat deh. Masuk nominasi di ajang Oscar itu sudah jelas keren banget loh. Dan Bapak Christopher Nolan ini semua filmnya masuk nominasi Oscar. Dan beberapa filmnya berhasil menggait sebagai piala pemenang di beberapa kategori. Ketiga, semua film Christopher Nolan ratingnya tinggi. Kita lihat di beberapa website bergengsi seperti IMDb, Rotten Tomatoes, Metascore dan sebagainya. Film-film Christopher Nolan masuk jajaran top rated. Mantap ya. Oke guys, mari kita langsung simak saja resep filmmaker dari Christopher Nolan. Barrel rolling shot. Kamera movement yang berputar di sumbu horizontal kamera ini, sebenarnya teknik ini membuat penonton tidak nyaman dengan perubahan orientasi atas bawahnya. Dan memang itu tujuan dari shot-shot yang diambil dengan teknik ini. Di adegan-adegan tertentu yang mana Nolan ingin membangun suasana tegang dan tidak nyaman atau menunjukkan perubahan perspektif dari karakternya. Yang semua itu ditampilkan dengan gambar yang artistik. Oke guys, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe. Oke? Arc shot masih tentang kamera movement, di mana kamera bergerak mengitari objek atau karakter. Ini salah satu teknik menceritakan situasi dan kondisi lingkungan ruang secara visual dan dinamis. Di satu sisi, teknik ini menonjolkan setup yang natural karena semua kru dan peralatan syuting, tripod, lampu, dan sebagainya tidak ada yang masuk frame. Pasti gak gampang kan ya nge-shoot yang kayak gini. Timeline not linear atau unlinear timeline. Timeline atau garis waktu cerita dalam film-film Nolan tidak ada yang lugu linear dari A terus ke B, terus ke C, terus ke D, terus ke E, dan seterusnya. Semua film Nolan banyak menampilkan flashback atau kadang flash forward. Dengan konsep ini ada erat kaitannya dengan teknik yang nomor berikutnya. Oke, dengan timeline yang tidak linear ini, salah satu contoh filmnya adalah Memento
alur waktunya spektakuler, tidak lazim. Alurnya adalah alur mundur dari Z ke Y ke X ke V ke U ke T dan seterusnya sampai ke C ke B dan sampai ke A. Dan alur mundur ini dikombinasi dengan flashback yang linear. Seru banget deh. Intercut scenes. Teknik ini sangat melekat pada gaya khas film-film Nolan. Shot-shot dari adegan yang berbeda karakter dan tempat, atau karakter yang sama tapi beda set ruang dan atau set waktunya, ditampilkan secara berurutan sekuensial sehingga membentuk suatu tone cerita atau nuansa emosi yang baru. Dalam teknik editing, teknik ini banyak yang menyebutnya dengan istilah tonal montage. Pacing atau jeda sesaat sebelum adegan aksi. Nolan dalam mengatur pacing pre-action ini cenderung sedikit lambat. Dia lebih menganggap bahwa membangun sensasi ketegangan itu tidak kalah penting dengan adegan aksinya itu sendiri. Sebagai salah satu contoh, mari kita lihat di film Dunkirk ya. Puncak aksinya adalah nanti ada ledakan bom. Di ini pre-actionnya di mana Nolan membangun suasana tegang menuju action itu. Practical effect, visual effect atau efek-efek visual dalam semua film Nolan semuanya dikerjakan secara manual alias tanpa komputer. Ya tentu saja tetap pakai komputer ya, tetapi sifatnya minor, sifatnya edisional atau sebagai pemanis atau di finishingnya saja. Jadi semua efek-efek Nolan ketika ada ledakan ya ledakan beneran, bukan hasil gambar digital oleh komputer. Pesawat ya pesawat beneran, lorong yang bergerak juga lorong bergerak beneran, robot-robot beneran dan seterusnya. Ini menjadi salah satu khas dari Nolan yang menjaga tradisionalnya manual. Moral ambiguity atau ambiguitas moral. Hampir semua karakter dalam film Nolan ditampilkan secara abu-abu dengan berbagai levelnya. Maksudnya si penjahat atau karakter antagonis sebenarnya nggak benar-benar jahat, sebenarnya baik juga dan simpatik juga gitu. Dan sebaliknya si jagoan atau si protagonis nggak benar-benar baik, sebenarnya agak oportunis atau egois atau agak jahat juga. Gimana sih ya? Misalnya dalam film Memento, si polisi yang simpatik dan jadi si penolong sebenarnya egois dan korup. Sisi lain si detektif yang membela keadilan dan kebenaran sebenarnya hanya subjektif, nafsunya sendiri. Pokoknya seru deh. Bagusnya tonton sendiri aja ya, biar nggak jadi spoiler. Oke guys, itu dia video resep filmmaker kali ini. Gimana? Ada masukan, saran, atau ada yang mau nambahin? Atau ada yang mau nanya? Atau ada yang mau request? Silakan aja tulis di kolom komentar. Bagi kalian yang menganggap video ini bermanfaat, silakan di-share aja ya. Oke, terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa dan tunggu resep filmmaker selanjutnya dan teknik-teknik filmmaking dari master-master yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jurus